saya ingin ngajak kita untuk langsung aja ngeliat sebuah cerita. Ceritanya itu diawali di Kisah Para Rasul 3 sebenarnya. Saya akan ceritakan recapnya sedikit, cuman ntar kita akan lihat ayatnya di Kisah Para Rasul 4. Nah, di Kisah Para Rasul 3 itu, waktu itu Petrus dan Yohanes, mereka lagi jalan dan kemudian mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh di Bait Allah. Nah, orang itu lumpuh dari sejak lahirnya dan mereka kemudian sembuhkan. Nah, setelah mereka menyembuhkan, long story short, ternyata orang-orang di sana tuh pada nggak suka. Itu aneh ya, gitu. Ada orang yang disembuhin, nggak suka gitu. Nah, akhirnya orang-orang ini jengkel, lalu Petrus dan Yohanes tuh dimasukkan ke dalam penjara selama semalam. Dan di situ mereka diancam dan diberitahu jangan ngomong tentang Yesus lagi, nah gitu. Nah, cuman waktu mereka kayak kasarnya di sidang di Kisah 4 ayat 12, mereka tetap bilang nggak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat selain daripada nama Yesus aja. Nah, kemudian singkat cerita ya udah, karena nggak bisa ditemukan kesalahannya, jadi mereka dilepaskan dan cerita kita dimulai dari sini. Nah, waktu itu mereka lagi di jalan pulang setelah mereka dilepaskan dari penjara. Saya nggak tahu nih ya, mungkin mereka ngobrol kali ya nih, saya membayangkan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin mereka ngobrol, mereka berbincang gitu, kayak ngomong apa ya gitu kira-kira. Mungkin mereka kan bilang, wow, hampir ya kita gitu, kayak mungkin lain kali kita harus lebih hati-hati tuh gitu. Atau mungkin mereka bilang, aduh kayaknya mungkin kita harus lakukan di luar Yerusalem deh, ini kayak terlalu bahaya gitu kan. Atau mungkin aduh, kayak Nes Yohanes ini mungkin tanda deh dari Tuhan bahwa kita tuh harus hati-hati dan kita mungkin kudu pindah ke tempat yang lebih aman gitu. Terus mungkin iya kita harus terima kasih sama Tuhan ya. Terus Petrus gitu, aduh thank you loh Tuhan udah jawab doa kami dan mengeluarkan kami dari penjara, ya kan. Terus thank you Tuhan udah jagain dan berkati dan jagai dan berkati dan jagai dan berkati, jagai berkati, jagai berkati, jagai berkati, amin. Nah terus mereka kembali ke orang-orang mereka, ke teman-temannya. Terus teman-temannya kan pasti ya, Bapak Ibu Saudara kayak nanya, what happened gitu. Kalau hari sekarang mungkin kita udah kayak Insta story gitu, atau kita kayak forward di WhatsApp gitu ya, di grup-grup gitu semua videonya. Terus mereka kayak, aduh kalian diapain gitu, it must be very scary gitu. Aduh itu kayak pasti menakutkan banget gitu, kayak what happened. Nah, cerita kita dimulai dari situ, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23. Kalau Anda pas pegang Alkitab Anda atau bisa lihat di gadget, atau kalau enggak apa-apa, saya akan bacain buat Anda. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23. Dimulai dari situ, Kisah Para Rasul 4 ayat 23. Saya akan bacakan, kita simak sama-sama. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Pasti termasuk semua ancaman dan lain sebagainya. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Kayak di momen itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui semua turmoil dan ketegangan yang ada, orang-orang ini tiba-tiba mulai connect. Maksudnya mereka mulai nyadar. Tiba-tiba semua peristiwa yang lagi terjadi di sekitar mereka itu masuk akal buat mereka. Tiba-tiba mereka sadar bahwa, oh wow, kita ini lagi berada di tengah-tengah sesuatu yang signifikan banget. Karena mereka barusan sadar bahwa mereka ternyata adalah pemeran-pemeran dalam sebuah penggenapan nubuat. Mereka tiba-tiba klik bahwa, oh wow, kayak this is really happening. Apa yang selama ini kita baca, kita hafalin, kita percayain tuh kayak ini happening gitu, ini lagi terjadi gitu. Nah, akhirnya setelah itu doa mereka bukan hanya menjadi doa seperti mungkin kita biasanya kayak Tuhan tolong jagai berkati, tolong jagai berkati, tolong jagai berkati, tapi ini mengubah mereka banget gitu. Dan jujur aja ini mengubah kehidupan saya masih belajar terus untuk mengucapkan doa ini setiap hari. Tidak dimulai dengan terima kasih Tuhan untuk hari ini, tapi dimulai dengan gini, Saudara. Ya Tuhan, katanya. Dalam Alkitab bahasa Inggris kalau Anda lihat kata-kata itu bukan sekedar ya Tuhan, tapi sovereign Lord. Artinya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang berkuasa dan tidak pernah hilang kendali. Mereka menyadari bahwa oh wow, kayak Tuhan ini He is in control all along. Yang terjadi kemarin itu ternyata it wasn't a hiccup, itu bukan sebuah kayak ganjalan, tapi wow, kayak Tuhan itu mengatur ini semua. Kemudian mereka bilang sovereign Lord, Tuhan yang berkuasa. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kemudian dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hambamu Daud Bapa kami, engkau telah berfirman.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat yang mereka ucapkan berikutnya, this was a prophecy. Ini sebuah nubuatan yang dari dulu mereka tuh sudah harus menghafalkan ini gitu dalam setiap pelajaran agama mereka. Jadi mereka mengutip sebuah mazmur yang mengatakan seperti ini, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka baru ngeklik, oh my goodness, it just happened like a few weeks ago. Mereka baru sadar ini barusan terjadi sih beberapa minggu lalu gitu. Karena sesungguhnya ayat 27 bilang telah berkumpul di dalam kota ini. Jadi ayat sebelumnya kan profesinya ya, nubuatannya. Wow, raja-raja dan pembesar itu berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya siapa? Mesias, yaitu Yesus. Terus mereka bilang berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel melawan siapa? Yesus. Mereka baru sadar, wow, sesungguhnya ini gila, ini terjadi banget. Semua yang selama ini kita pelajari, kita hafalkan ternyata it's happening. Dan mereka berpikir, wow, berarti kita ini lagi ada di tengah-tengah penggenapan nubuat Mazmur yang selama ini kita hafalkan. Mereka mikir bahwa kita ini hampir kelewatan nih. Apa yang Tuhan lagi lakukan kita nggak sadar. Karena mungkin waktu itu mereka berdoa supaya Yesus tuh dilepasin gitu. By some kayak mujizat terjadi, Yesus nggak jadi mati. Tapi kok dia ditangkap. Waktu dia disalibkan, kita berdoa, oh mungkin dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Ayo Tuhan lakukan mujizat. Tapi kok ternyata dia tetap disalibkan dan mati gitu. Wah, jangan-jangan Tuhan udah kehilangan kendali, Tuhan udah lose control. Terus waktu Yesus bangkit dari orang mati, mereka semua kaget. Mereka mikir, wow, ternyata ini rencana Tuhan dari sejak awalnya. The sovereign God, Tuhan yang berkuasa, yang nggak pernah hilang kendali, yang aktif bekerja terus sampai saat itu dan sampai hari ini di dunia kita dan kehidupan kita. Nah, terus ayat 28 bilang untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu mereka mengira bahwa waduh kayak ini udah kacau nih, hancur nih gitu. Atau Herodes dan Pilatus mengira mereka melakukan sesuatu yang spektakuler, mengubah sejarah, mengalahkan Yesus, ya mereka menang. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka melakukannya persis seperti rencananya the sovereign God. Rencana yang Tuhan udah susun dari bergenerasi-generasi yang lalu, Tuhan bahkan udah nubuatin itu akan terjadi. Dan mungkin orang-orang ini jadi berpikir, wow, ternyata selama ini yang kita kira itu rencana jahat, ternyata it is your master plan. Ini ternyata rencana yang Tuhan udah susun dari awal dan nothing came as a surprise to God. Tidak ada yang mengejutkan Tuhan gitu. Karena mereka sadar, aduh betapa kecilnya kami ini dibandingkan dengan kebesaran-Mu, hikmat-Mu, dan rencana-Mu yang ternyata tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu mereka bahkan belum minta. Mereka bahkan belum minta. They started with God, ya kan, dia the sovereign God, ya kan, dia bilang, terus kemudian mereka istilahnya itu mengucapkan tentang siapa Tuhan dan lain sebagainya, just like what Jesus taught, yang diajarkan sama Yesus. Mereka menyadari posisi mereka bahkan belum ngomong, mereka mau minta apa. Dan di momen itu mereka udah bingung, gimana kalau yang kita doakan itu keliru gitu, karena kita nggak tahu atau kita nggak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tadinya mereka berdoa biar Yesus tuh dilepaskan gitu, atau dengan cara mujizat gimana kayak Yesus nggak jadi mati. Tapi ternyata itu juga sudah disiapkan sama Tuhan, mendatangkan kebaikan buat kita. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup orang-orang ini sekarang lagi dalam bahaya gitu. Terus udah di warning jangan ngomong lagi tentang Yesus. Terus mereka harus gimana? Dan kalau mereka ketahuan, hancur nih mereka langsung. Tapi mereka mikir lagi, gimana kalau ternyata penyiksaan yang mungkin mereka alami atau scenario yang barusan terjadi sama Petrus dan Yohanes, semua ini ternyata bagian dari apa yang Tuhan lagi kerjakan. Terus kita minta apa? Gimana kalau selama ini ternyata kita ini nggak paham gitu tentang apa yang Tuhan kerjakan, dan yang kita minta itu ternyata so off gitu dari apa yang Tuhan lagi mau lakukan dan proses buat hidup kita. Terus harus minta apa nih? Jadi mereka melanjutkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 29, mereka bilang, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah. Tuhan lihat aja deh gitu. Mereka nggak bilang, Tuhan singkirkan musuh kami, karena mereka pikir
Gimana kalau ternyata Tuhan mau pakai musuh kita sebagai alat, bagian dari penggenapan rencana Tuhan? Mereka nggak bilang jangan biarkan kami disiksa, karena gimana kalau itu bagian dari rencana yang lebih besar gitu. Ngomong apa nih doanya? Mungkin mereka bilang, Tuhan, tentang orang yang mengancam kami nih, lihat aja deh gitu. Tuhan tahu kan gitu kan yang mereka lakukan apa gitu ya, Tuhan lihat aja deh gitu. Karena kami mau minta ternyata kok nggak sebijak itu ya gitu. Udah lihat aja lah Tuhan gitu ancamannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka minta sesuatu yang mungkin jarang orang kebanyakan minta. Sesuatu yang kontras dan bertolak belakang dengan mungkin apa yang kita doakan. Di sini ada sekelompok orang yang waktu itu baru punya aha moment, mereka memahami apa yang Tuhan lagi kerjakan, kebesaran Tuhan, bahwa segimana Tuhan itu nggak pernah hilang kendali, bahwa dia tetap berkuasa, dia selalu aktif bekerja, he truly is alive, dan dia naik ke surga, dia itu masih aktif mengerjakan ini semua. So, mereka nggak minta Tuhan tolong jagai berkati, tolong jaga berkati. Mereka nggak minta Tuhan singkirkan musuh kami, bebaskan kami, karena mana tahu gitu juga itu rencana Tuhan atau bukan. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka bilang Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah lepas kendali, yang masih aktif bekerja. Kalau Tuhan nggak melakukan hal yang lain, lakukan yang ini. Get ready, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka bilang gini, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Di tengah suasana yang segitu mencekam, nyawa mereka itu lagi at risk banget, lagi beresiko banget, itu yang mereka minta. You know, kita jarang mungkin ngomong kayak gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu, mungkin banyak dari Anda yang sudah jauh lebih berpengalaman dari saya. It is your daily habit. Dan wow, contoh dan teladan yang luar biasa banget gitu. Tapi saya tahu orang-orang di sekitar saya yang saya jumpai jarang. Saya sendiri sometimes we forget. Seringkali kita berpikir semuanya tentang kita, karena kita kira hidup nih ya tentang kita gitu. Datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku sendiri. Siapa juga yang lagi ingat tentang sorga? Kita pikir semua tentang kita gitu, karena kita kira kita yang berkuasa dan pegang kendali atas semua rencana buat diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan yang segitu maha kuasanya itu mengajak kita untuk pertama, first of all, punya relationship dengan Anda dan saya yang tidak bisa di-cancel oleh apapun, dan setelah itu dia ingin berpartner dengan Anda dan saya dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari kotak kenyamanan kita. So mereka bilang, berilah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kenapa mereka doa itu? Karena sekarang mereka mengerti dan memahami bahwa Tuhan yang berkuasa itu akan melakukan apapun yang Dia mau lakukan. Dia dari tengah-tengah mereka sedang melakukan sesuatu, dan mereka sedang melihat dan menyaksikannya, dan better yet, Tuhan itu sedang mengundang mereka untuk menjadi pemeran-pemeran utama dalam rencananya Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir dari seri kita ini, Tuhan yang sama sedang ada di tempat kita masing-masing. Tetap melakukan sesuatu buat kita yang di Indonesia dan kita yang di Amerika. Dan bahkan Tuhan yang sama itu sedang mengundang Anda dan saya untuk jadi pemeran utama dalam rencana Tuhan. Dan jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengawali seri ini dengan cerita bagaimana pengalaman saya berdoa waktu kecil. Saya panjang-panjangin, saya lama-lamain. Dan sejak saya melihat porsi Alkitab ini, wow, ini kayak bukan hanya ditampar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak digiling gitu dari atas sampai bawah. Saya rasanya saya jadi mengevaluasi gitu, kayak doa diri saya sendiri. Dan waktu saya ketemu dengan orang atau having lunch with someone, atau mungkin about to have a phone call atau video call, karena itu yang bisa kita lakukan di hari-hari ini, saya mencoba belajar untuk Tuhan, berikan kepadaku keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Karena seringkali doa saya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur aja itu autopilot gitu. Saya nggak tahu Anda gimana, mungkin it is much better than mine, which is great. Saya doanya autopilot. Kalau mau makan, saya terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi saya mau makan, sucikan dan kuduskan makanan ini, berkati orang kekurangan seperti Engkau memberkati kami, dalam nama Yesus saya berdoa, amin. It sounds like an okay prayer ya kan, kedengarannya kayak ya doa yang ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya jadi mikir, Bapak Ibu sekalian, ampun, saya ngomong
berkati orang yang kekurangan seperti Engkau memberkati kami. Kayak gimana sih? Kayak bukannya Tuhan sudah memberkati kita untuk kita jadi saluran berkat untuk orang lain gitu. Kayak saya baru sadar Tuhan udah memberkati saya, kenapa nggak saya gitu yang belajar untuk menjadi berkat untuk orang lain. So gimana kita berdoa sekarang? Dan apa sih boldness? Apa sih keberanian? Keberanian bukan hanya tentang volume, bukan hanya tentang kita ngomong paling keras kayak yang keberanian itu bukan hanya kayak khotbah di depan gitu, bukan keberanian itu bukan demo di jalanan bawa spanduk besar kayak itu bukan keberanian sih. Keberanian itu apa sih? Mungkin ngobrol dengan kawan kita tentang Yesus. Mungkin ngobrol dengan orang yang kita tahu mungkin mereka have had a bad experience, punya pengalaman yang mungkin kurang baik dengan gereja dan lain sebagainya. Kita mengambil langkah keberanian untuk kita ngobrol sama mereka. Bukankah seringkali itu lebih membuat kita canggung dan takut daripada kita teriak with a loud voice. Keberanian itu kayak, ya aku tahu sih ini nggak nyaman nih, canggung, tapi cobalah gitu, kayak kita ajak ngobrol. Keberanian tuh simple, kita bicara saat ada kesempatan. Ngobrol kepada kehidupan seseorang saat ada kesempatan. Bukan hanya tentang volume, tentang personality, tentang demo atau apa, tapi tentang ada pria, wanita, teman, keluarga, saudara yang ditempatkan sama Tuhan di waktu dan tempat yang saat ini. Dari rumah saudara, dari video call Anda, dari Zoom meetings, dari saya nggak tahu email yang disampaikan kepada Anda atau text message or anything, untuk kita ngajak mereka ngobrol tentang hey ini loh, ada Tuhan yang cinta sama kamu. Dan Bapak Ibu sekalian, ini doa yang aneh sih ya, berikanlah kepada hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Doa yang aneh, jarang orang mendoakan ini. Tapi saya berdoa ini menjadi gaya hidup kita semua. Karena sudah sering kali orang gini, aduh malu lah, janganlah, kayak nggak enak lah, gini gitu segala macam. Tapi Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan, lebih baik mana sih? Kita malu selama 20 detik untuk ngomong atau membuka pembicaraan sama kawan kita, atau kita ngomong kemudian kita di shutdown, oke lah, awkward ya, 20 detik, 1 menit lah gitu. Atau mereka nggak pernah dengar apa-apa dari kita, dan mereka spend their eternity, menghabiskan kekekalan mereka di neraka. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri seri kita selama 1 bulan ini, kita membahas dan belajar tentang berdoa. Saya berdoa dan berharap kalimat keramat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini menjadi sesuatu yang mungkin kita selipkan dalam doa kita sehari-hari. Entah itu waktu Anda mau makan, atau Anda lagi bangun pagi, Anda lagi mau start aktivitas, atau Anda lagi mau WA atau call dengan seseorang atau apapun itu, ini jadi sesuatu yang kita selipkan aja gitu. Tuhan, berikan aku keberanian untuk memberitakan firman-Mu. It's a different prayer, doa yang berbeda. Dan saat Anda mengucapkan, akan ada perbedaan dalam kehidupan saudara. Yang Anda akan lihat apa? Kesempatan. Tiba-tiba, karena gini, kalau kita doa tuh Tuhan jawab beneran. Kita udah bahas itu minggu lalu. Tuhan tuh jawab, dia selalu jawab. Dan Tuhan akan jawab. Anda akan lihat kesempatan. Tiba-tiba Tuhan buka obrolan dengan si A, si B, si C. Untuk kemudian kita bisa punya kesempatan dan bahkan saya rasa kehormatan untuk menjembatani satu demi satu, 2, 3 orang untuk mereka mengalami pribadi Tuhan yang luar biasa. Amin.